Nah, di sini ibu-ibu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam tomat cherry untuk lingkungan pekarangan rumah. Di sini saya punya tomat cherry lonjong warna merah, tomat cherry lonjong warna kuning, dan tomat cherry yang warna merah bulat ya. Apa saja bahan yang harus digunakan? Di antaranya tanah. Ini tanah udah dicampur dengan pupuk kandang, dengan sekam. Nah, kenapa menggunakan sekam? Karena agar gembur ya, tidak terlalu padat. Nah, kemudian menggunakan wadah, boleh pot, boleh polybag, atau boleh bekas kemasan wadah apapun dari plastik atau bekas wadah-wadah yang sudah tidak dipakai. Tapi jangan lupa di bawahnya harus ada lubangnya supaya air tidak menggenang nanti ketika nah seperti ini ya, wadah apapun. Kemudian ada pisau untuk memotongnya, ada air untuk nanti penyiraman biar tanahnya lembab. Nah, bagaimana cara membuatnya ya, cara-cara menyemainya. Nah, lihat nanti. Pertama, pot yang sudah disiapkan atau wadah yang sudah disiapkan, tanahnya kita isi ke dalam wadah, boleh ke polybag, boleh ke tempat bekas-bekas kemasan itu ya, kemasan makanan atau apapun. Wadah ini diisi kurang lebih 3/4-nya ya. Nih, segini cukup. Ini untuk jenis tomat cherry merahnya. Saya menggunakan potnya 3 karena ada 3 jenis ya. Biar nanti kita bisa membedakan mana yang tomat cherry kuning. Nah, jangan lupa kalau misalnya untuk menjaga ya, apalagi sekarang harus jaga kebersihan, harus cuci tangan. Ini ibu-ibu kan biasanya suka punya sarung tangan plastik ya, gunakan sarung tangan biar kita lebih terjagalah kebersihannya untuk saat ini karena masa corona ya. Nah, ini potnya diisi sama tanah semuanya, tiga-tiganya sampai selesai. Nah, setelah tanah sudah terisi penuh, ini di wadah untuk menanam ya, media tanam. Terus kemudian disiram dengan air biar tanahnya lembab, basah, dan pupuk tanahnya larut dengan air. Karena untuk menanam tomat ini butuh tanah yang lembab, yang basah, biar nanti bijinya itu cepat berkecambah. Ini sampai basah, tapi jangan sampai banjir airnya banyak ya ibu-ibu. Cukup. Kemudian kita siapkan tomat ini. Nah, karena ini menanamnya dengan buah tomat langsung ya, ini kita potong-potong. Nah, tomat ini kita potong-potong. Ini tomat ini dipotong menjadi 4 bagian. Ini melingkar begini ya ibu-ibu, memotongnya nih seperti ini. Jadi sudah nampak bijinya. Ini juga sama, dipotong-potong. Ini nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan dibagi menjadi 4 seperti ini. Boleh memanjang juga, boleh memotong memanjang, boleh melingkar seperti ini sampai dibutuhkannya berapa tomat, silahkan sampai selesai ya ibu-ibu. Dipotong kemudian nanti akan simpan begitu. Nah, setelah dipotong-potong kemudian tomat, nah harus yang ada bijinya ya bu ya. Ini
di sini. Yang kuning juga sama. Jangan lupa ibu-ibu harus jangan sampai biji yang dari sini ke bawah ke sini, nanti kita malah bingung nanam yang kuning kok jadinya merah, padahal tangan kita bekas nanam tomat yang warna merah. Ini kalau nggak ada bijinya seperti ini jangan dipakai ya Bu, nanti nggak tumbuh, karena yang tumbuh itu karena ada bijinya di situ. Nih udah, yang merah juga sama. Ini tomat tuh jangan sampai ada biji yang dari bekas kuning. Ini sampai selesai ya ibu-ibu. Nah setelah selesai ini ditanam ininya tomatnya, kemudian jangan lupa ditutup dengan tanah yang tadi ya, sama tipis sekali, jangan terlalu tebal. Nah nanti ketika berkecambahnya malah susah karena terhalang oleh tanah yang ketebalan. Yang penting tertutup ininya, tomatnya, karena kalau terbuka nanti banyak raron yang akan hinggap ke sini, karena yang kulit buah tomatnya akan membusuk. Sebenarnya itu biar sebenarnya cepat tumbuh dengan cara seperti ini, karena ada kelembaban dari bekas kulit ini, dari kulit buahnya sendiri, tetap basah dan lembab. Ini sampai selesai. Ini juga sama, tertutup. Gak masalah tomatnya yang sudah sedikit membusuk itunya juga. Yang penting bijinya itu masih tetap segar, nanti akan tumbuh. Ini semuanya udah tidak nampak, tidak terlihat. Boleh disiram dengan cara curah seperti ini, tapi jangan terlalu deras, karena nanti akan membuka itu tanah yang menutup ini akan terlihat. Nah, semuanya harus basah, lembab. Ini bisa dengan semprot, ini lebih halus, lebih lembut ke tanahnya ya, pakai spray kayak gini tanahnya. Gak usah pakai pupuk dulu airnya, air biasa aja, karena ini masih dalam tahap penyemaian. Sampai lembab ya, jangan terlalu banyak airnya, yang penting tanahnya, yang tanah penutupnya itu lembab. Tuh, ini juga kalau dengan cara curah kebuka kembali sedikit, dan nggak usah khawatir, ditutup aja. Nah, kalau sudah seperti ini semuanya, diamkan, tapi jangan dihujankan terlebih dahulu, harus ternaungi dulu. Nah, kemudian selama kurang lebih 7 hari nanti akan biji-bijinya akan berkecambah, akan tumbuh. Tetap penyiraman atau media ini harus tetap disiram setiap pagi biar tetap lembab tanahnya, dan pertumbuhan kecambahnya akan lebih cepat, lebih mendukung untuk pertumbuhannya.
Ini biarkan selama 7 hari, nanti akan berkecambah. Nah, sekian dulu ibu-ibu. Nanti kita lihat yang sudah tumbuh itu yang sudah lalu. Nah, contohnya ini tomat yang sudah usianya 2 minggu. Nih, ini tomat ceri kuning. Nah, sekian dulu cara bercocok tanam atau menyemai tanaman tomat ceri untuk lingkungan pekarangan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.